Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Siwo sudah memenggal kepala Jack. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan kepala Jack berbicara pada Siwo. Entah mengapa, aku masih hidup dan baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Aku bahkan sudah memenggal lehermu. Itulah maksudku. Aku juga tidak tahu mengapa aku belum mati. Beritahu aku, bagaimana kau masih bisa hidup? Bagaimana bisa aku tahu? Ini pertama kalinya kepalaku terpisah dari tubuhku. Juga mengapa kamu begitu terkejut saat kamu sendiri bisa menyambungkan kakimu? Dengan tiba-tiba Siwo menghantamkan kepala Jack ke tanah dengan keras. Entah bagaimanapun ini bagus untukku. Mungkin aku hanya perlu menebasmu sampai kamu mati. Setelah itu Siwo mengambil pisau milik Jack dan mau menyerang Jack. Tetapi dengan tiba-tiba Siwo berhenti sebelum pisau itu mengenai Jack. Di sana Jack memberitahu Siwo kalau bukan Jack sendiri yang telah membunuh orang tua Siwo. Setelah itu Siwo pun langsung menggenggam kepala Jack. Di sana Jack berkata, "Kamu lihat si botak itu di sana, lehernya terpenggal. Coba ingatlah tentang 10 tahun yang lalu. Tubuhmu juga terbelah menjadi dua kan? Dan kebanyakan orang bagian tubuhnya tertebas sampai terpisah dari tubuhnya. Tapi bagaimana tentang mayat di sekitarmu? Apakah ada dari bagian tubuhnya yang terpotong?" "Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya padamu?" Dengan tiba-tiba anak berambut pirang di sana bersuara sampai membuat Siwo terkejut. Jack berkata, "Bagaimana jika kita pindah tempat? Akan menjadi tidak menyenangkan jika dia bangun dan melihat kita. Jika kamu tidak suka ideku, bunuh saja dia." Setelah itu kita diperlihatkan di keesokan harinya. Di sana ada anak yang berambut pirang yang lagi ketakutan. Salah satu anak di sana berkata, "Sunghon, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Kamu sudah menyingkirkan murid pindahan itu kan? Menurutmu berapa lama dia tidak akan datang ke sekolah?" "Mungkin 3 hari. Tidak melihatnya hari ini membuatku merasa lebih baik." Kita dilihatkan saat Sunghon terbangun dari pingsannya. Setelah melihat mayat dari Pak Xiomuk, dia menjadi ketakutan. Dan dia mengingat saat dia diserang oleh Jack. Dan setelah itu, Sunghon pun langsung pergi dari tempat tersebut. Kita dilihatkan di waktu yang sekarang. Di sana ada Sunghon yang lagi bengong, memikirkan kejadian kemarin. Aku tidak memeriksanya kembali karena terlalu takut. Tapi jika bajingan itu di sana saat aku pingsan, mungkin dia mati di sana. Apa mungkin itu alasannya tidak masuk sekolah? Akankah aku ditangkap karena bersekongkol dengan si botak itu? Di saat Sunghon yang mau merokok, dengan tiba-tiba ada seseorang yang menjatuhkan rokok Sunghon. Ternyata yang melakukannya adalah adik dari Sunghon yang bernama Sungeun. "Aku sudah memberitahumu untuk tidak bolos. Apa kamu kelayapan lagi untuk memukuli orang lain? Apa kamu tahu karena ulahmu itu mempermalukanku di Dewan OSIS? Aku memang seorang bajingan, jadi pergilah. Kali ini kamu membuat masalah dengan murid pindahan." "Cukup Sungeun. Kamu pasti kakaknya Sungeun. Senang bertemu denganmu." "Siapa kamu?" "Aku Chow Jeha. Aku juga seorang anggota OSIS seperti Sungeun. Aku hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang Siwo." "Siwo? Si murid pindahan?" "Iya, kita sekelas. Tapi Siwo tidak datang ke sekolah beberapa hari kemarin. Aku penasaran, apa kamu tahu tentang sesuatu? Mengapa kamu menanyakannya padaku? Tanya saja siswa kelasmu di sana." "Itu karena dia baru pindah ke sini belum lama ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berbicara dengannya kecuali aku. Bagaimanapun aku tidak tahu apapun.
Jadi jangan bertanya padaku. Kalau begitu kita punya pilihan lain. Kita harus mengunjungi rumahnya. Rumah? Apa itu mungkin? Iya, kita tahu alamatnya. Kita beralih di rumah Siwo. Ternyata kepala Jack dibawa Siwo sampai ke rumahnya. Jack berkata, "Kamu tidak harus membunuh orang." Seolah-olah mereka kehilangan akal sehat mereka. Orang-orang yang polos setelah melakukan banyak pembunuhan dengan kemampuan khusus yang melampaui hukum. Karena kekuatan mereka, hukuman apapun tidak akan berguna. Jadi para bajingan yang membunuh dengan kekuatan super disebut kontraktor. Dan hari itu di Menara Agung, selain kamu, apakah ada pemegang kontrak lain? Iya, itulah apa yang aku katakan. Apa kamu mulai percaya padaku sekarang? Tutup mulutmu, jawab saja pertanyaanku. Apa ada yang ingin kamu ketahui lagi? Jadi siapa dia? Kontraktor yang membunuh orang tuaku. Aku pun tidak tahu siapa itu. Aku beritahu kamu, dari hari itu pada 10 tahun lalu, aku tidak ingat apapun. Aku juga penasaran siapa orangnya. Aku mengharapkan apa dari idiot semacam kamu? Lupakan saja. Aku hanya harus membunuhmu. Kita beralih di tempat Sung Hon dan Choi Jae-ha. Di sana Sung Hon dan Choi Jae-ha mencari rumah Siwo. Sung Hon di sana sedang memikirkan Siwo. Kita akan tahu saat sampai di rumahnya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah itu, kata Choi Jae-ha, mereka sudah sampai di rumah Siwo. Dan setelah itu, Choi Jae-ha mengetuk pintu Siwo. Choi Jae-ha berkata, "Apa mungkinkah Siwo mati? Aku rasa dia mati sendiri tanpa ada seorang pun yang tahu. Terbuka, ayo masuk. Apa kita boleh masuk rumah orang tanpa izin seperti ini? Ini darurat. Kita harus memanggil ambulan jika dia tidak sadarkan diri. Bahkan jika itu masalahnya, bagaimana bisa kamu membuka pintunya? Itu tidak penting sekarang. Siwo mungkin lupa menguncinya." Aku masih berpikir, kita tidak seharusnya masuk ke rumah orang seperti ini. Di sana Sung Hon masih kebingungan karena di sana tidak ada mayat Siwo. Siwo tidak ada di sini. Apakah dia mati di tempat konstruksi? Choi Jae-ha berkata, "Sung Hon, aku pikir aku tahu apa yang terjadi pada Siwo. Jadi itulah mengapa aku mohon kamu bantu aku." Di sana Sung Hon sudah merasa ketakutan. Takut dia yang dituduh telah membunuh Siwo. Akan tetapi Choi Jae-ha, dia menyembunyikan palu di belakang tubuhnya. Apakah yang sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Choi Jae-ha pada Sung Hon? Kita beralih di tempat Siwo yang sedang berada di suatu tempat. Berdasarkan penjelasan Jack, pembunuh yang dikenal sebagai kontraktor tersebar di seluruh dunia. Pembunuh ini tersebar di dark web yang dipanggil Tanah Bangsawan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ke dark web ini dengan membeli smartphone di black market yang di dalamnya sudah terinstal aplikasi khusus. Ini adalah black market yang diberitahu Jack. Di saat Siwo memasuki tempat tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapapun di sini. Bagaimana mungkin itu ada di tempat seaneh ini? Bajingan itu mempermainkanku. Dengan tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Ternyata itu dari Choi Jae-ha. "Kamu penasaran soal kontraktor kan? Bisa kita bertemu." Dan dia juga mengirim foto Sung Hon yang sedang diikat. Ada apa dengan bajingan ini? Kita beralih di tempat Choi Jae-ha. Di sana Sung Hon sudah terbangun. Choi Jae-ha berkata, "Kamu sudah bangun? Syukurlah. Aku sedikit khawatir jika kamu mati karena aku. Aku mencoba memukulmu pelan-pelan yang aku bisa, tapi aku menggunakan palu. Jadi jika kamu merasa sangat kesakitan, haruskah aku memberimu painkiller?" Di sana Suho bergumam,
Apa yang sedang bajingan gila itu lakukan? Di mana aku? Mengapa dia membawaku ke sini? Setelah Sung Hon melihat mayat di belakang Choi Ji-han, dia mulai merasa ketakutan dan bergerak mau melepaskan diri. Choi Ji-ha berkata, "Kenapa? Apa karena itu?" "Tidak perlu takut, itu hanya manekin. Itu palsu, yang asli sudah busuk jadi aku buang. Aku akan merendammu dalam cairan formalin. Jadi kamu tidak usah khawatir akan membusuk. Itu mungkin akan sedikit menguras dompetku. Tapi karena kita sudah sekolah, setidaknya aku akan melakukan ini untukmu." Dengan tiba-tiba ada sebuah pisau yang melayang ke arah Choi Ji-ha, tetapi masih bisa dihalau. Ternyata yang melempar itu adalah Siwoo. "Siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa aku? Kamu dan aku sekelas. Kamu baru saja pindah. Jadi itulah mengapa kamu tidak mengingatku." "Tidak, bukan itu yang aku katakan. Apa kamu seorang kontraktor?" Apakah pertarungan antara Siwoo dan Choi Ji-ha akan terjadi? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.